Dulur, ini konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos, Radar Semarang, hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022, halaman 2. Nah, ini Metropolis ya. Nah, ini saya bacakan, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi jalan penyelesaiannya. 124 kasus apa ini ya, 70% perempuan jadi korban kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual. Semarang, Radar Semarang. Hingga kini negara belum mampu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan adanya perempuan yang masih mengalami kekerasan. Berdasarkan data LRC KJHAM sejak 2017 sampai 2021 tercatat 1.249 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Jawa Tengah saja ya. Sedangkan Januari hingga November 2022 tercatat 124 kasus. Dari jumlah itu 70% perempuan menjadi korban kekerasan seksual, bahkan ada 1 korban kekerasan seksual hingga meninggal dunia dan 2 korban KDRT mengalami kriminalisasi. Jadi korban kekerasan seksual malah dikriminalisasi. Berdasarkan sebaran kasus di Jawa Tengah diungkapkan, Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC KJHAM Citra Ayu Kurniawati tertinggi di Kota Semarang, yaitu 58 kasus. Selengkapnya lihat grafis. Nah, Citra mengungkapkan pelaku kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, suami, dosen, kiai, atasan dalam hubungan pekerjaan, pacar, teman, guru, tetangga, driver online, mantan pacar, orang tidak dikenal. Secara keseluruhan ya, jadi walaupun disebutkan semua gitulah ya. Ia menyebut bentuk kekerasan yang dialami perempuan beragam, mulai dari dijambak, dibenturkan ke tembok, diancam akan dibunuh, diancam akan disebarkan foto atau video tanpa busana korban, terus memaksa korban untuk melakukan video call seks dan memperlihatkan alat kelamin pelaku, membujuk rayu korban dan memperjualbelikan korban untuk melayani hubungan seksual pelaku. Bahkan ada yang tidak diberi nafkah hingga diusir dari rumah tuturnya. Lah, kekerasan itu bermacam-macam. Jadi ya, semua yang dialami oleh manusia dimanapun berada ya. Terus lihat aja sendiri di tetangga, di manapun kekerasan itu kan banyak ya. Sementara itu yang masih menjadi persoalan yakni korban mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Di antaranya adalah adanya kasus pelecehan seksual korban dewasa yang didampingi LRCM, LRC, KJHAM tidak diproses setelah korban mendapatkan tekanan dari orang tua pelaku. Korban diminta untuk mencabut laporannya di kepolisian, padahal dalam Undang-Undang TPKS jelas mengatur bahwa kasus kekerasan seksual tidak dapat diberlakukan mekanisme keadilan restoratif. Ia menilai Undang-Undang TPKS belum bisa diimplementasikan. Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga juga sulit diproses. Jadi kekerasan dalam rumah tangga atau kamplengi bojone apa kamplengi adine apa itu sulit untuk diproses karena keluarga sendiri ya. Berdasarkan pada situasi tersebut, pihaknya menuntut kehadiran negara, diantaranya bagi aparat penegak hukum harus
mengimplementasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut, meminta pemerintah segera membuat peraturan turunan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kami minta negara mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat gerakan masyarakat sipil dalam kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan, tegasnya. Nah, ini lihat ya. Ini Karpe ya memang untuk menghilangkan tindak kekerasan ya dalam rumah tangga, kekerasan seksual itu dalam perempuan dan anak, itu Karpe seperti itu. Tapi kalau hanya dengan teori di masyarakat menggunakan pengadilan, menggunakan hukuman, tidak akan bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan? Mudah sekali sebetulnya. Ya, tidak sulit. Kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, ke atas, ke vertikal. Bagaimana caranya? Nah, semua orang, gitu. Saya harap semua orang untuk minta ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Semua orang, ya. Kalau bisa diterapkan setiap hari. Nah, kalau sudah melakukan nanti tidak akan terjadi kekerasan sama sekali. Titik sampai di sini. Jadi seperti itu. Jadi semua orang harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Bagaimana kalau sudah tidak punya orang tua? Lah, ini harus pasrah kepada anaknya. Otomatis teori saya itu sudah mencakup secara keseluruhan, jadi itu mubeng, ya, memutar seperti jam. Gitu. Orang tuanya dapat, anaknya juga dapat, jadi semuanya dapat. Jadi tinggal aja dibaca, gitu, ikrar sama anak masing-masing tanpa ada yang tertinggal. Nah, itu nanti akan ketemu, akan damai. Jadi setiap hari, ya, jangan sampai jangan sampai hanya sekali aja, ya, jadi dilakukan setiap hari untuk meridhoi anaknya masing-masing. Lah, nanti akan hasilnya orang pada mengerti hasilnya, akan tampak. Nah, seperti itu. Mudah sekali untuk menangani kasus-kasus ini. Jadi kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau ditangani oleh negara atau ditangani oleh manusia seperti ini, enggak bisa. Ini harus Yang Maha Kuasa. Jadi harus melalui ridho pasrah sumeleh. Karena apa? Ridho orang tua, ridho Allah. Pasrah orang tua, pasrah Allah. Sumeleh orang tua, sumeleh Allah. Jadi kalau melalui campur tangan Allah, itu akan mudah sekali. Jadi akan terlindungi. Tidak ada yang tersakiti nanti. Terlindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa. Mudah sekali. Jadi kurban-kurban ini bagi Yang Maha Kuasa kecil, tidak sulit. Nah, gitu lur ya.